Nah, nilai-nilai Pancasila itu kan nilai-nilai yang harusnya dimiliki oleh semua warga Indonesia, dan nilai-nilai itu sangat kuat, dan dia lah yang menjaga Indonesia selama ini. Tinggal keyakinan kita bahwa nilai-nilai itu harus diterapkan saja yang penting. Saya menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai yang menjaga keutuhan Indonesia. Nah, salah satunya adalah keutuhan warga negara yang punya latar belakang identitas yang sangat berbeda dan sangat beragam. Iya, selamat pagi Mbak Lian. Senang sekali bisa bertemu kita hari ini dalam kegiatan di kampus. Kebetulan Mbak Lian ada. Nah, saya ingin mengajak Mbak Lian ngobrol tentang Pancasila, tapi terlebih utama sebelumnya saya mengucapkan selamat Mbak Lian. Terima kasih atas penghargaan yang diterima sebagai ikon Pancasila Republik Indonesia, salah satu sebagai pemakarsa damai ya, kalau tidak salah ya. Lintas agama. Lintas agama. Lintas iman. Oke, lintas iman. Nah, kira-kira bagaimana respon tanggapan Mbak Lian terhadap penghargaan yang diterima ini? Pertama, karena dia ikon Pancasila, maka referensinya pasti nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu kan nilai-nilai yang harusnya dimiliki oleh semua warga Indonesia, dan nilai-nilai itu sangat kuat, dan dia lah yang menjaga Indonesia selama ini. Menjadi ikon dari sebuah nilai-nilai yang menjaga Indonesia, menurut saya itu adalah sebuah kehormatan, karena kemudian membuktikan bahwa nilai-nilai ini bukan cuma sekedar semboyan atau cuma sekedar kata-kata atau barisan kata-kata yang indah, tapi ternyata diwujudkan atau dilakukan atau dilaksanakan, dan kali ini dipercaya saya sebagai salah satu orang yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu. Dia tidak sekedar kata-kata, tapi dia hidup dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu orang yang dipercaya selama ini melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ya, apakah mudah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila sehingga kita bisa menjadi ikon? Sangat sulit, sangat sulit, dan tapi dia sulit, tetapi juga sekaligus juga tidak sulit. Kalau misalnya kita secara iman atau keyakinan kita mempercayai bahwa itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Kalau dalam konteks Poso secara khusus, dia berhadapan dengan konteks pasca kekerasan, tapi juga pasca kekerasan terorisme, sehingga tantangannya bisa menjadi berlapis dibandingkan daerah-daerah lain di negara Indonesia, di daerah lain di wilayah Indonesia. Tapi itu bukan tidak mungkin. Jadi dia sulit tapi bukan tidak mungkin. Nah itu, jadi tinggal keyakinan kita bahwa nilai-nilai itu harus diterapkan saja yang penting. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Lian terhadap perwujudan Pancasila ini di tengah-tengah isu terkait dengan politik identitas? Saya menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai yang menjaga keutuhan Indonesia. Nah, salah satunya adalah keutuhan warga negara yang punya latar belakang identitas yang sangat berbeda dan sangat beragam, dan karena itu sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu semakin dibutuhkan sebagai perekat, gitu. Karena kalau misalnya dia tidak ada, maka Indonesia juga tidak ada, gitu. Perbedaan identitas Indonesia itu sebuah keniscayaan. Kalau dia tidak ada, dia bukan Indonesia. Jadi perbedaan itu justru yang menjadikan Indonesia seperti yang sekarang. Karena itu kalau misalnya nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebuah alat perekat pada perbedaan identitas, maka dia akan menjaga Indonesia lebih utuh ke depan. Kalau tidak, saya rasa Indonesia akan bubar gitu tanpa nilai-nilai ini. Karena ada banyak orang yang kemudian sekarang sedang membawa nilai-nilai yang lain yang tidak Pancasilais, tapi juga bukan cuma tidak Pancasilais, tapi sedang mau merusak nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Saya rasa Indonesia dia bukan cuma beragam dalam bentuk identitas kebudayaan, tapi juga identitas agama dan identitas suku, dan karena itu sebenarnya
semakin dibutuhkan nilai-nilai Pancasila itu sih sebenarnya. Iya, Mbak Lian, saya rasa Mbak Lian adalah juga perwakilan orang muda. Saya merasa Mbak Lian masih juga orang muda lah. Asik. Iya, nah karena itu kira-kira apa harapan atau pesan Mbak Lian bagi orang-orang muda yang lain untuk bisa mewujudkan Pancasila, bahkan sekalipun tidak harus jadi ikon Pancasila lah katakan. Ya, pertama saya orang yang mempercayai bahwa anak muda itu rumah masa depan Indonesia. Sebagai rumah masa depan Indonesia, maka sebenarnya anak-anak muda yang sekarang itu menjadi penentu apakah nilai-nilai Pancasila itu bisa terus dilanjutkan, bisa terus dijaga atau tidak. Kalau melihat kondisi dan konteks yang sekarang terjadi di Indonesia, ada banyak sekali tantangan ya. Tantangannya itu banyak macam-macam, mulai dari korupsi, nepotisme, tapi juga kekerasan macam-macam ya, kekerasan berbasis gender, tapi juga kekerasan yang terkait dengan identitas, kekerasan terhadap atau politik identitas itu sendiri. Maka kemudian anak-anak muda itu perlu sekali untuk kemudian memastikan bahwa dia menjadi bagian dari orang yang menjaga atau garda depan yang menjaga rumah Indonesia ini tetap berbentuk seperti rumah Indonesia gitu. Dan rumah Indonesia itu dia berbentuk kalau ada nilai-nilai Pancasila kayak gitu. Dia tidak akan berbentuk kalau tidak ada nilai-nilai Pancasila. Bagaimana caranya anak-anak muda sekarang itu harus lebih peka dan peduli terhadap apa yang sedang terjadi sekarang dan kemudian mengambil sikap tapi juga mengambil posisi untuk kemudian mereka posisinya di mana? Apakah posisinya untuk ikut menjaga Pancasila atau posisinya justru merusak Pancasila? Jadi sekarang itu menurut saya anak muda memegang peranan penting karena dia yang kemudian akan menentukan ke depan dan dalam proses menentukan itu harus punya sikap dan harus punya posisi seperti itu. Dan kalau sudah menentukan posisi dan sikap untuk menjaga rumah Indonesia tetap menjadi rumah Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, maka tentu saja dia harus membangun ekosistem itu. Ekosistem itu macam-macam. Ekosistem di kampus juga harus mendukung, ekosistem di rumah, ekosistem di lingkungan, ekosistem di wilayahnya masing-masing itu harus dibangun. Jadi kalau bagi saya tidak harus jadi ikon Pancasila gitu karena sebenarnya kalau kita semua itu adalah ikon Pancasila gitu. Ikon Pancasila kalau kita dalam lingkungan yang terkecil sekalipun mulai dari lingkungan keluarga, rumah tangga, lingkungan kampus, kabupaten atau provinsi sudah melakukannya dari hal-hal yang sangat sangat terkecil. Apalagi kalau kita rinci gitu ya, nilai-nilai Pancasila itu banyak semacam kan, nilai pertama sampai ke 5 itu kan ada banyak sekali yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita rinci salah satu saja yang kita bisa lakukan sebagai anak muda dari hal yang kecil, maka kita sebenarnya sudah menjadi bagian dari orang yang sedang menjaga rumah Indonesia. Ingat bahwa rumah Indonesia itu tetap ada karena nilai-nilai Pancasila. Para penjaga nilai-nilai Pancasila itu adalah anak-anak muda, kalian semua, kita semua bersama-sama kayak gitu. Tanpa kita yang menjaganya, maka rumah itu bisa runtuh, bisa dihancurkan, bahkan bisa terbongkar suatu ketika. Kalau diumpamakan rumah, maka kemudian kita sudah tidak ada tempat kembali kalau itu rusak. Maka kita harus menjaga tempat kita tinggal bersama, yaitu Indonesia. Nah, Mbak Lian berbicara tentang membangun ekosistem. Saya yakin pengalaman Mbak Lian mulai dari Jogja dalam kelompok-kelompok interface ya, misalnya juga dengan Tikar Pandan dulu dan juga kelompok-kelompok yang lain itu tentu sangat bermanfaat. Nah, bagaimana itu juga bisa dikembangkan oleh teman-teman muda saat ini? Nah, menurut Mbak Lian bagaimana? Ya, pertama saya mau bilang bahwa saya orang yang sangat beruntung kuliah di Jogja, tapi juga kuliah di Duta Wacana, Fakultas Teologi, dan kuliah di Sanata Dharma, waktu itu ilmu religi dan budaya. Ya. Bagi saya lingkungan pendidikan kritis itu menjadi sangat penting gitu, lingkungan pendidikan kritis untuk membuat kita bisa berpikir kritis ke depan untuk membangun Indonesia sebagai awalnya. Tapi pendidikan kritis ini pertama-tama nggak boleh hanya untuk kita gitu. Kalau kita kemudian mendapatkan pendidikan kritis membangun, maka kita ketika pulang atau ketika lulus atau ketika selesai dari lingkungan kampus kita, misalnya UKDW atau dimanapun kampus kita, itu maka pendidikan kritis itu harusnya dibawa untuk menjadi modal membangun ekosistem pendidikan kritis sendiri di
masing-masing tempat kayak gitu. Itu modelnya bisa macam-macam. Bisa jadi kalau misalnya kita lebih suka pada pendidikan kritis mulai dari anak-anak, maka kita membangun ekosistem pendidikan kritis untuk anak-anak gitu. Atau kemudian untuk kelompok perempuan atau untuk kelompok anak muda, dan tergantung ekosistem mana yang kita mau bentuk. Bagi saya dia pendidikan kritis yang kita sudah dapat di lingkungan Jogja atau di manapun kita tempat berkampus itu tidak boleh hanya menjadi milik kita, dia harus berkembang gitu untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lain. Kalau di Poso misalnya karena saya beruntung mendapatkan lingkungan pendidikan kritis di Jogja, sementara di Poso sendiri tidak ada ekosistem lingkungan atau pendidikan kritis yang cukup memadai untuk merespon dinamika dan situasi di sana, maka yang saya lakukan adalah membangun ekosistemnya dengan membangun sekolah perempuan, sekarang kemudian sekolah pembaharu desa, lalu kemudian ada juga sekolah rumah kita untuk anak-anak muda, lalu membangun ekosistem perpustakaan keliling untuk anak-anak muda. Jadi saya membangun ekosistem untuk anak-anak melalui perpustakaan keliling, ekosistem untuk ibu-ibu di rumah tangga melalui sekolah perempuan, ekosistem untuk desa supaya kritis juga dalam pembangunan desa itu di sekolah pembaru desa, dan ekosistem untuk anak-anak muda yang kami sebut dengan ekosistem sekolah rumah kita dan jelajah budaya. Jadi saya rasa kita semua bisa membangun ekosistem itu dari modal apa yang kita punya dari pendidikan sebelumnya. Saya rasa jangan menunggu orang lain yang membangun ekosistemnya, tapi kita bisa memulai dari ekosistem kecil. Tidak perlu langsung sekaligus besar. Saya mulai dari 7 ibu-ibu. Sekarang sudah ada 525 ibu-ibu, ditambah 425 komunitas di desa dari 80 desa. Jadi mulai dari yang kecil, itu pasti bisa. Oke, sekarang secara khusus bagaimana pesan Mbak Lian untuk gereja? Bagaimana gereja bisa berperan di situ ya? Apalagi di situasi gereja kadangkala dicurigai, gereja dirasa hanya ya katakanlah hanya mengembangkan pikirannya sendiri atau hanya berusaha untuk melakukan kristenisasi dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana gereja bisa berperan dalam membawa Pancasila ini, terutama juga generasi muda di gereja? Ya. Ini sangat menarik, kenapa? Pertama karena gereja itu sendiri adalah sebuah komunitas yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita udah punya modal sebagai sebuah komunitas. Tetapi dia menjadi komunitas yang tidak bergerak untuk masyarakat kalau dia memang hanya sibuk membicarakan tentang internal di dalam. Gereja itu perlu, kalau meminjam bahasa teologi, gereja itu perlu melakukan teologi kontekstual. Tapi teologi kontekstual saja tidak cukup, dia harus teologi kontekstual pembebasan gitu. Jadi dia harus mempraktekkan berteologi itu, dan berteologi itu tidak hanya di dalam gereja gitu. Dia justru punya makna buat masyarakat, buat Indonesia secara khusus, buat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dia keluar dari lingkaran gereja, dalam hal ini dia bisa melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan di luar lingkungan gereja. Lalu juga melakukan kajian-kajian kritis yang ada di Indonesia, misalnya tentang korupsi, misalnya tentang hubungan antara agama, misalnya tentang merespon mitigasi bencana, atau berkaitan dengan kekerasan seksual atau berkaitan dengan kekerasan berbasis gender. Jadi isu-isu yang dibawa atau yang dibicarakan oleh komunitas gereja memang sangat khas, ada perspektif teologinya, tetapi dia harus mampu untuk kemudian menjawab atau mendiskusikan di isu-isu yang lain gitu, yang ada di sebenarnya itu isu gereja juga ya, isu kekerasan dan isu yang lain itu kan semua isu gereja. Dan dengan cara begitu maka gereja tidak hanya untuk dirinya. Saya rasa gereja nggak punya fungsi kalau hanya untuk dirinya. Gereja adalah untuk masyarakat dan juga bahkan untuk Indonesia, bahkan punya kontribusi. Karena itu gerakan interfaith, gereja dalam pandangan saya itu harus dan wajib gitu terlibat di dalam gerakan interfaith. Gereja juga harus dan wajib terlibat pada isu kekerasan berbasis gender. Gereja juga harus terlibat di dalam isu korupsi dan lain sebagainya. Jadi gereja bukan hanya mau sibuk pada isunya sendiri, tapi juga bukan hanya mau terlibat pada isu yang kira-kira berkaitan dengannya, karena itu berkaitan dengan keterancaman misalnya, tapi juga dia harus membicarakan isu-isu lain di luar dua hal ini. Dengan cara begitu saya rasa gereja juga bisa menjadi komunitas yang dipercaya.
Dan yang terakhir, saya rasa gereja itu punya banyak intelektual yang luar biasa gitu ya. Jadi kita perlu teolog-teolog gitu yang apa namanya, yang memberikan sumbangan pemikiran tentang Indonesia gitu. Dengan begitu saya rasa baik intelektualitas maupun gerakan. Jadi kalau gerakan tadi yang saya bilang dengan komunitas, tapi intelektualitasnya juga punya kontribusi terhadap Indonesia dan menjadi bagian dari garda yang menjaga rumah Indonesia. Oke, terakhir nih. Kira-kira apa pesan Mbak Lian untuk adik-adiknya di Duta Wacana, khususnya di teologi nih? Oke, saya lulusan Fakultas Teologi dan dengan sangat bangga, saya mau bilang begini, saya banyak sering berkata bahwa pendidikan teologi di Fakultas Teologi Duta Wacana itu pernah dan terus menyelamatkan hidup saya. Saya pernah berhadapan di sebuah masa di mana saya berhadapan dengan komunitas berbeda agama yang menginterogasi keagamaan, tapi juga menginterogasi apa yang saya selama ini ketahui. Pendidikan yang ada di Fakultas Teologi itu kemudian membantu saya untuk kemudian melakukan dialog, tapi juga berinteraksi dengan lebih banyak orang. Nah, karena itu kalau misalnya ditanya apa nasihatnya, saya rasa pertama adalah lebih banyak bergaul. Lebih banyak bergaul bukan cuma dengan Fakultas Teologi, tapi dengan fakultas yang lain, atau bukan fakultas secara khusus ya, tapi dengan kampus yang lain. Jadi bergaullah dengan banyak orang, bukan cuma Fakultas Teologi. Yang kedua, belajarlah juga bukan cuma ilmu teologi, tetapi interdisipliner ilmu kayak gitu, sehingga kemudian ilmu teologi itu bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah gerakan. Dia tidak hanya menjadi ilmu dalam konteks teologi saja, tapi dia bisa menjadi sebuah gerakan kalau kita melakukan dua hal ini, bergaul lebih banyak orang dan berinteraksi dengan lintas ilmu ya, interdisipliner. Dengan cara begitu saya rasa mahasiswa teologi Fakultas Teologi Duta Wacana bisa menjadi ikon Pancasila, tapi juga terutama bisa menjadi pengikut yang menjalankan justru ajaran Yesus ke depan. Seorang revolusioner. Mahasiswa teologi harus menjadi seorang revolusioner mengikuti jejak Yesus. Bergaul dan lintas ilmu ya, interdisipliner. Oke, terima kasih Mbak Lian. Terima kasih. Sukses. Makasih semangat semuanya. Untuk terus membawa nilai-nilai Pancasila melalui setiap gerakannya. Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.